Menjelang akhir Ramadan, suasana Indonesia berubah. Pusat perbelanjaan mulai ramai, terminal dan stasiun mulai dipadati orang-orang yang bersiap pulang kampung. Di rumah-rumah, amplop kecil mulai disiapkan. Ada yang untuk keponakan, ada yang untuk anak tetangga, ada juga yang khusus untuk orang tua sebagai tanda bakti. Sebagian orang menyebutnya THR. Sebagiannya lagi menyebutnya berbagi kebahagiaan. Di waktu yang sama, jutaan orang bersiap menempuh perjalanan panjang, meninggalkan kota tempat bekerja, kembali ke kampung halaman. Ada yang membawa oleh-oleh, ada yang membawa harapan, ada juga yang membawa kerinduan yang sudah setahun tertahan. Ramadan di Indonesia memang tidak hanya tentang puasa dan tarawih. Ada tradisi, ada budaya, ada kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Namun di tengah semua itu, muncul pertanyaan penting. Ketika amplop THR dibagikan, ketika orang berbondong-bondong mudik, bagaimana sebenarnya Islam memandang semua ini? Apakah ia sekadar budaya, ataukah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan benar? Kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil SOC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat MKFM, kita bersyukur Allah berikan karunia, kesehatan, kekuatan, dan kita berada di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Semoga semua ibadah yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, kalau kita lihat fenomena THR di Indonesia itu kan identik dengan pemberian amplop untuk anak-anak dan anggota keluarga. Apakah budaya seperti itu dapat bernilai ibadah Ustadz jika diniatkan sebagai sedekah? Atau tetap termasuk budaya sosial biasa ini Ustadz? Baik, alhamdulillah ya di Indonesia ada tradisi THR, ya tunjangan hari raya. Ada yang berbentuk paket mungkin atau bisa mayoritas dalam bentuk uang. Nah, seperti apa Islam memandang? Tentu setiap amal itu, kalau itu selain amal ibadah, maka urusannya adalah muamalah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal daripada muamalah itu boleh. Hatta yakuma dalil minan nahawi. Sampai ada dalil yang melarang. Nah, tentu saja kalau kita mencari dalil seperti hukum THR ini masuk kepada ranah muamalah. Artinya ranah yang boleh kecuali ada larangan secara spesifik dari Rasulullah. Maka ketika kita mencari larangan, apakah ada atau tidak, dan tidak ditemukan larangannya, maka ini hal yang mubah atau boleh. Itu hukum asalnya. Yang kedua, bisa jadi THR ini pahala dan kebaikan, atau bisa jadi dosa dan kemaksiatan, atau tidak berpahala, tergantung kepada niat yang kita lakukan. Contoh, bisa berpahala, bisa. Ketika seseorang yang memberikan THR niat sedekah. Satu ya, niatnya sedekah. Bapak ngasih ke anak-anak yang sudah lulus puasanya, yang sudah berusaha sekuat tenaga, dia menjaga amal-amal Ramadan, dikasih THR. Bahagia tuh. Ya, maka niat Bapak itu memberikan sedekah, mungkin kepada anaknya, mungkin kepada saudaranya, kepada pembantunya dikasih THR, itu semua dengan niat sedekah, maka bagi dia jadi amal soleh. Nah, terlebih kita kasihnya kan di bulan yang mulia ya, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan Allah saat melipat gandakan pahala. Kalau mengeluarkan uang, mengeluarkan harta dengan niat bagian dari sedekah, dengan mengeluarkan THR itu bagian dari sedekah, maka insya Allah jadi amal soleh. Yang kedua, jadi amal soleh, niatnya juga memasukkan atau memberikan kebahagiaan. Tentu saja orang yang diberi THR itu bahagia, ya. Makin besar makin bahagia ya. Dan seorang muslim itu di antara yang baik, Rasul menyebutkan di antara akhlak muslim yang baik itu adalah idkharus surur, memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim yang lain. Jadi seorang pembantu dikasih THR oleh majikannya bahagia, seorang anak diberi THR oleh ibu bapaknya senang,
atau orang tuanya yang dikasih oleh anak yang sudah mandiri, sudah dewasa, dikasih itu bahagia. Memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Itu termasuk amal baik, akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun waspada juga. Jangan sampai THR ini justru jadi dosa dan keburukan. Ada yang bagi-bagi THR dengan tujuan agar dianggap dermawan, agar disebut sebagai orang yang senang memberi, agar kemudian orang-orang yang mungkin selevel dengan dia merasa dia akan muncul perasaan sombong. Wah, saya paling kaya di sini, saya paling dermawan, saya paling hebat. Bisa jadi yang dikeluarkan walaupun banyak gak bernilai dan bahkan bisa jadi dosa. Dia merendahkan orang lain, dia menghinakan orang lain, bahkan ada yang memberinya dengan cara yang seperti menghinakan betul. Kita suruh baris, sudah baris lama, berdesak-desakan, sampai terjadi insiden. Kan ini hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Kalaupun memberi, baiknya tangan kanan ngasih tangan kiri, gak usah tahu. Itu artinya kita memberi dengan keikhlasan, tanpa perlu dipuji, tanpa perlu diekspos, tanpa perlu dipiralkan. Karena Allah pasti akan mencatat. Nah, ini yang harus kita waspadai dari THR ini. Yang kedua, bisa jadi kurang baik kalau kemudian memaksakan, ya. Oh, karena ingin bagi-bagi THR, ingin disebut sebagai orang tua yang dermawan, nggak ada uangnya padahal dia ngutang sana sini, dia pinjam kanan kiri, jadi beban, jadi hutang, padahal nggak ada kewajiban sama sekali kita mengeluarkan THR kalau memang tidak ada uangnya. Nah, ini juga yang harus kita waspadai. Jadi hati-hati, ya. Tetap berniat supaya jadi amal soleh kalau kita mengeluarkan, tapi tetap jaga jangan sampai merusak amal kita tersebut. Ada fenomena belanja besar-besaran dengan menggunakan THR. Ini tidak asing ya Ustadz, beli baju baru, kue lebaran, bahkan hingga perabotan rumah Ustadz. Apakah ini juga masih dalam batas wajar menurut adab Islam? Baik, berhari raya itu hari bahagia, jadi dibolehkan kita memakai baju baru, dibolehkan bahagia, dan Rasulullah sampai ketika ada anak-anak yatim, anak-anak orang tua sudah tidak ada, Rasulullah mengusap rambut mereka, diberikan kepada mereka makanan, diberikan pakaian. Itu artinya kita berbahagia di hari raya, dan itu merupakan hal yang manusiawi, ya. Kita dipergilirkan, ada susah, ada senang, ada bahagia, ada berduka, ada gembira, ada bersedih, bagian dari episode kehidupan. Dan berhari raya itu bagian dari kebahagiaan kita, yang kita senang setelah melewati puasa sebulan lamanya, kita senang setelah melewati mengekang diri kita untuk mengalahkan nafsu buruk kita. Nah, namun hati-hati, jangan sampai kemudian menjadi konsumtif. Banyak uang segala dibeli, padahal itu nggak perlu. Banyak uang segala dikumpulkan, padahal itu belum tentu kita butuh. Nah, sehingga sarannya adalah sahabat-sahabat kalau dapat ya simpan, gunakan untuk hal yang baik, yang positif. Jangan lupa juga sisakan sebagian atau sisihkan sebagian untuk bersedekah, sehingga tidak berperilaku mubazir, tidak berperilaku israf, berlebihan. Karena itu tidak disukai juga oleh Allah, ya. Itu tidak hal yang dilarang oleh Rasulullah. Maka hati-hati kalau dapat THR, ya gunakanlah untuk hal yang manfaat dan baik, digunakan untuk semestinya. Belakangan kita ketahui juga muncul tradisi menukar uang baru menjelang lebaran, sampai bahkan muncul nih Ustadz, pedagang uang dadakan. Apakah ada batasan syar'inya Ustadz agar kegiatan jual beli uang ini, dalam tanda kutip ya, tidak berubah menjadi praktik yang mendekati riba atau permainan nilai uang Ustadz? Ya, Rasulullah SAW pernah melarang tentang jual beli uang, ya. Artinya dengan beli uang dengan nilai yang sama. Nah, kalau misalkan 10.000 lama dengan 10.000 baru, ya sama-sama 10.000, ya. Maka itu tidak boleh. Kalaupun mau ditukar, ya mestinya tidak ada selisih, gitu ya. Nah, itu kalau bagi lembaga-lembaga keuangan justru merupakan bagian dari pelayanan kepada nasabahnya. Gak usah ngambil untung, ya. Kalau dilebihkan dan untung termasuk kepada riba nantinya, karena Rasul melarang jual beli uang, dan Rasul mengkategorikan jual beli uang dalam artian tadi nilainya yang sama,
maka itu masuk kepada riba. Ya, hati-hati jangan terjebak, dan sebenarnya juga tidak ada kemestian untuk uang baru ya, tapi karena itu juga tradisi di kita, negeri plus 62 gitu, di Indonesia senang dikasih uang baru. Ya, kita niat juga kalau kita memang ada dan punya, kita bagiin, ya silakan, tidak ada masalah ya. Supaya orang lain bahagia tadi, idkhalus surur. Tapi hati-hatinya jangan sampai kemudian jatuh kepada riba. Uangnya yang nilainya 100.000, karena ditukar 10.000, 10.000-nya jadi hanya 9, tidak 10. Nah, yang satunya kemana nih? Nah, itu bisa jadi unsur riba, karena memperjualbelikan uang dengan nilai yang sama. Begitu. Saat kita berbincang mudik ya Ustadz, banyak orang merasa wajib begitu ya membawa oleh-oleh agar tidak dianggap pelit. Apakah budaya seperti ini termasuk tekanan sosial yang perlu diluruskan Ustadz? Atau justru bisa berubah menjadi nilai ibadah jika diniatkan dengan benar? Baik, yang saya pahami budaya mudik ini hanya terjadi di Indonesia ya. Kalau kita lihat di negara lain, saya pernah juga Ramadan di Arab Saudi misalkan, sebagai pusatnya ajaran agama kita ya, karena ada Mekah dan Madinah di sana. Ya Lebaran biasa-biasa aja, nggak terlalu rame, sepi aja gitu ya, sebagaimana hari-hari biasa. Tapi di Indonesia, Masya Allah luar biasa, bisa jadi timbul kemacetan, bisa jadi timbul hal-hal yang bahkan resikonya ada yang kecelakaan dan sebagainya. Nah, pertama, mudik sendiri itu adalah kembali kepada niat dan tujuannya. Kalau niatnya silaturahmi adalah bagian dari ajaran agama kita. Silaturahmi adalah ada dalam syariat kita yang dicontohkan oleh Rasulullah. Man arada yubsatalahu fi rizqi wa yursalahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambung silaturahmi. Menjadi hal yang sangat baik ada tradisi ini, karena bagi anak yang jauh dari orang tua, minimal setahun sekali mau memaksakanlah silaturahmi, ketemu orang tua secara fisik. Walaupun mungkin sekarang bisa via online, bisa ketemu lewat media sosial, tidak cukup ya, dan tidak bisa mengobati dan berbeda tentunya dengan bertemu langsung. Jadi kalau niatnya silaturahmi itu sangat baik, akan menggugurkan dosa, mengangkat derajat dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang niatnya ya salah ya, pulang kampung untuk pamer, untuk memperlihatkan, oh saya sudah sukses, oh saya sudah punya banyak uang, sehingga banyak dipuji, dan lupa kepada Allah yang memberikan itu. Nah, itu berarti menjadi hal yang negatif. Nah, hal lain, terjadilah kemudian kemacetan di sana-sini, kemudian terjadi keletihan, bahkan bisa jadi ada yang kecelakaan. Itu tidak lepas dari fenomena saja kalau menurut saya, karena kalau waktunya celaka, ya mudik tidak mudik kan terjadi celaka ya. Hanya saja bagi yang niatnya tadi lurus, niatnya baik, maka tetap jadi pahala letihnya, tetap jadi pahala capeknya, tetap jadi kebaikan. Apalagi kita mudik biasanya ke kampung, ingin ketemu orang tua, ketemu kakek, ketemu nenek, sanak saudara. Sekali lagi, yang tadi jarang ketemu, yang mungkin tidak tiap bulan kita bisa ketemu, dan hanya bisa jadi ada kesempatan setahun sekali, hanya punya libur di waktu-waktu setelah Lebaran, dimanfaatkan untuk silaturahmi dengan mudik, silakan ya. Yang ketiga, karena ini juga bukan kewajiban, tentunya kalau tidak memungkinkan tidak usah memaksakan. Inilah bedanya kita mudik di dunia. Mudik di dunia belum punya bekal, kita tidak jadi mudik tidak masalah. Mudik di dunia bekal ketinggalan, bisa balik lagi. Yang bahaya adalah kalau mudik ke akhirat, kita sudah meninggal, amal masih kurang, gak bisa balik lagi ke dunia. Amal masih kurang, gak bisa ditunda. Artinya ada pelajaran dari mudik ini juga, adalah pelajaran hidup kita. Yang kalau di Lebaran ini kita mudik ke orang tua, mudik ke kampung halaman, kita pun akan mudik untuk selamanya meninggalkan dunia ini ketika kematian sudah datang kepada kita. Pakai terus cara bekal. Sahabat MKFM pulang mudik tidak punya bekal, mungkin gelisah, mungkin malu, bahkan gak jadi mudik. Kenapa? Ongkos gak ada, bekal gak punya. Tapi kalau punya bekal, kita akan pede ya, mudik dengan senang, kemudian juga di tempat mudik bisa berbagi sama yang lain karena kita punya bekal. Mudah-mudahan pelajaran juga seperti itu
bahwa kita juga akan mudik kepada Allah satu saat nanti. Ya, di dalam Al-Quran Al-Baqarah 184, 185 itu ya, bahwa dibolehkan kita melakukan apa dalam kondisi tertentu itu membatalkan puasa kita. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang lemah tidak mungkin seperti orang tua dia membayar fidyah. Bagi yang tidak sanggupkan hal tertentu fa'iddatu min ayamin ukhar, maka membayar dengan mengkodo di hari-hari yang lain. Nah, mengkodo ini bagi siapa? Bagi yang tidak sanggup untuk berpuasa. Kalau mudik itu membuat lelah, berat, lalu kemudian secara jarak juga masuk kepada jarak orang yang safar, maka boleh. Walaupun wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu baik bagi kalian. Tapi kalau dengan puasa jadi madorot, maka boleh dia tidak puasa. Boleh membatalkan puasanya ya, karena itu ada syariatnya, itu disyariatkan. Boleh. Ya, itu hanya tradisi ya, yang tidak demikian sebenarnya. Mudik itu intinya silaturahmi, bukan untuk pamer, bukan untuk kemudian tidak jadi mudik karena malu ketika pulang dianggap belum berhasil di perantauan misalkan gitu ya, atau pulang kuliah belum beres jadi malu karena udah semester tinggi, atau pulang masih belum menikah. Kadang banyak yang nanya, nah jangan kemudian itu menjadi beban, karena itu sama sekali bukan merupakan hal yang mesti ada. Yang penting daripada mudik ini adalah silaturahmi, karena dari silaturahmi itulah menggugurkan dosa, dari silaturahmi itulah mengangkat derajat, dari silaturahmi itu mendatangkan rizki, dari silaturahmi itu memperpanjang usia kebaikan. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, jangan sampai terjebak, karena itu sekali lagi hanya tradisi ya, yang kemudian orang mudik itu harus dianggap orang sukses, harus serba punya, harus bagi-bagi. Nah, itu tidak demikian ya, disesuaikan saja dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Lalu tadi ada sebuah fenomena lagi di mana pembagian zakat fitrah sering diidentikan atau dilakukan dengan sistem kupon. Kemudian kemasan berasnya juga cantik begitu Ustaz. Apakah hal tersebut ini termasuk bentuk tanzim atau pengaturan yang dibolehkan? Atau ada hal-hal yang kemudian perlu dihindari sebetulnya Ustaz? Zakat itu lebih disunahkan melalui lembaga. Jadi zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah sudah membentuk lembaga amil zakat. Ada Abu Hurairah pernah bertugas, ada Ibnu Mas'ud pernah ditugaskan, dan sahabat-sahabat lain ya. Setiap tahun ditugaskan sebagai pengelola zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah zakat di surat Taubah 103 misalkan. Itu ada petugas yang ditugas untuk mengambil zakat, memungut zakat dari orang-orang yang kaya. Dalam hadisnya juga khudh min agniyaihim li fuqaraihim, ya, ambil dari orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Artinya ada petugas yang mengambil. Nah, itu. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 60 ada bahkan petugas zakat ini atau disebut dengan amil itu mendapatkan hak 1/8 atau 12,5% mendapatkan hak. Artinya kalau mendapatkan hak, di situ ada memang memastikan adanya petugas. Sekalipun tidak terlarang kalau kemudian sahabat MKP menyalurkan sendiri, itu boleh-boleh saja. Hanya kalau bicara lebih afdol, lebih utama, zakat itu harus melalui lembaga sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika melalui lembaga, maka orang yang berzakat itu tidak merasa sudah berjasa. Kalau saya memberikan misalkan kepada si B itu saya kasih, maka saya merasa, oh si B itu saya yang tolong, itu saya yang beri, itu saya yang sejahterakan. Padahal sama sekali tidak. Zakat itu kewajiban yang harus saya keluarkan, bukan saya menolong membantu dia. Kita yang ditolong oleh Allah dengan mengeluarkan harta kita kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang berhak. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, bagi yang dikasih juga nggak merasa hutang budi. Tadi B yang saya kasih, setiap ketemu saya merasa hutang budi, oh saya sudah dibantu, saya sudah ditolong. Padahal yang dikeluarkan adalah memang kewajiban.
Nah, jadi menjaga izah juga, menjaga kehormatan, menjaga para mustahik itu, maka melalui amil zakat, melalui lembaga. Sehingga di lembaga tidak diumumkan, zakat buat bapak ini dari bapak anu, enggak, gitu ya. Yang dihimpun kemudian dikeluarkan, dihimpun, dikelola, diatur dan dikeluarkan sebagaimana aturan sesuai syariat tentang zakat itu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki itu memang menganjurkan dengan makanan pokok. Itu ya. Karena kita di Indonesia makanan pokoknya beras, maka lebih afdol memang pakai beras. Dan Rasulullah begitu, pada masa Rasulullah zakat fitrah itu adalah mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Waktu itu kurma atau gandum, maka Rasulullah menganjurkan bit tamar awin syair, ya, dengan tamar itu kurma atau syair gandum, ya. Itu lebih utama. Bahkan ada mazhab yang memang melarang dengan uang atau jenis yang lain. Dalam mazhab Hambali, Imam Hambal membolehkan ketika memang di situ lebih maslahat, ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka dibolehkan. Maka jalan tengahnya bagaimana? Kalau memang ingin aman, tetap sebaiknya pakai makanan pokok. Bagaimana kalau dia tidak punya atau tidak bawa makan pokok, bayarnya berupa uang, nanti uangnya diterima oleh pengelola, amil zakat tadi, oleh amil zakat diberikan makanan pokok, kalau di kita beras diberikan beras, lalu berasnya yang dibagikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak menerimanya. Itu lebih aman, ya, yang sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Rasulullah. Kemudian Ustadz, ada juga nih ya, banyak orang membayar zakat fitrah sekaligus menambah amplop sedekah lebaran untuk fakir miskin. Bagaimana agar masyarakat dapat membedakan mana bagian dari zakat yang wajib dan mana sedekah yang sebetulnya sunnah agar tidak tercampur ini Ustadz? Ya, sekali lagi, kalau mengambil kepada mazhab Hambali boleh. Karena boleh diuangkan, berarti bisa jadi sebagiannya makanan pokok, sebagiannya amplop tadi yang diuangkan. Gitu. Bagaimana pembagiannya dengan kupon? Boleh jadi itu hanya untuk mempermudah, karena bisa saja kalau tanpa di kupon, ya, yang kita jatahkan misalkan untuk dalam satu RW, satu masjid ini menyiapkan untuk 50 paket, 50 fakir miskin, ada yang dia fakir miskin ngambil 2 kali, 3 kali jatah, tapi dengan di kupon kan jelas, ya, mau 50 ya 50 nanti. Keluarga yang sudah ya tidak dapat lagi karena kuponnya juga sudah ditukar. Jadi itu hanya teknis saja. Hanya hati-hatinya juga jangan sampai kemudian kupon ini membuat tadi menghilangkan atau mengurangi izah dari penerima atau bahkan merendahkan yang menerima. Ya, kupon hanya sebagai alat saja. Ya, hanya sebagai alat, sehingga kalaupun diberikanlah secara tidak membuat orang lain merasa terhinakan. Pembagiannya pun dengan tenang, tertib, tidak berebut, tidak saling dorong, tidak terlihat kemudian ada terjadi kemarahan di situ. Tapi sampaikan sesuai dengan yang berhaknya. Itu berarti tugas daripada amil zakat, para pengelola zakat. Karena tugas amil tidak hanya menghimpun, mengelola, dan juga menyalurkan dengan baik sesuai dengan syariat. Ya, waktu yang afdol adalah kalau zakat fitrah selepas sholat subuh sampai orang-orang berangkat ke lapangan. Itu yang paling utama, hadis riwayat Imam Bukhari. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan di malam itu, maka di subuh itu, maka boleh di malam harinya atau mungkin di sore harinya. Tapi itu waktu yang boleh, waktu yang baik, yang utamanya daripada subuh sampai menjelang sholat Id. Atau gimana sulit? Ya tentu ini harus di-manage, karena tugas amil tadi mau manage. Bisa saja dititipkan dulu, karena dititipinya banyak, mustahiknya tersebar, maka dititipkan kepada orang yang dekat dengan mustahik itu. Tetap dibagikannya di waktu yang utama, itu bisa insya Allah. Nah, jadi tergantung kemampuan memanage. Ya, sebaiknya dilakukan tadi di waktu utama, itu lebih baik. Tapi kalaupun memang kesulitan, ya baru bisanya di malam harinya atau sebelumnya, maka itu juga dipersilahkan walaupun tidak masuk waktu yang utama.
Batasannya sebagaimana hadis juga Rasul mengatakan zakat itu dikeluarkan dari mulai memasuki bulan Ramadan sampai akhir dari Ramadan. Artinya sampai sebelum sholat Id, maka itu masih boleh. Tetapi kalau sudah sholat Id, maka Rasul mengatakan fahiyya sadaqun minas sadaqat. Dia hanya sedekah biasa saja. Ya kalau sudah lewat sholat Id, berarti maksimal sebelum sholat Id masih bisa ditunaikan. Ya berdosa ya. Saum dengan zakat itu posisinya sama. Sebagaimana sholat, puasa, zakat itu memiliki posisi sama. Wajib hukumnya. Ya, haji wajib hukumnya. Haji ada ketentuan, wajib bagi yang mampu. Zakat juga ada ketentuan bagi yang dia masuk kategori muzaki. Kalau tidak ya dia berdosa. Ya, karena ada rangkaian, ada keterkaitan antara puasa dengan zakat. Kalau puasa itu adalah membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs, maka zakat itu membersihkan harta kita, ya tazkiyatul mal. Sehingga keduanya harus ditunaikan. Begitu selesai Ramadan, mau memasuki Idul Fitri, maka tunaikan zakat sebagai pembersih. Sehingga lengkap dua-duanya. Jiwanya bersih, hartanya bersih. Kalau hanya berpuasa tapi tidak berzakat, padahal dia wajib, maka nggak bersih hartanya. Maka dia berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban perintah Allah. Padahal sama, berarti orang tidak zakat ini sama dengan orang yang tidak puasa, sama dengan orang yang tidak sholat. Karena zakat dan puasa itu sama-sama kewajiban. Zakat dan sholat sama-sama kewajiban. Orang yang melakukan kewajiban dapat pahala, yang meninggalkan hal yang wajib berdosa. Jadi bagi yang tidak mengeluarkan zakat, dia akan termasuk kepada orang yang berdosa, sebagaimana dosanya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Ustadz, kita kenal juga ya sebuah kebiasaan sungkeman saat mudik. Kalau di Islam sendiri Ustadz, bagaimana sebetulnya pandangan mengenai sungkeman yang dipadukan dengan ritual meminta maaf secara formal ini? Ya, inti dari Idul Fitri adalah Id. Id itu kembali fitri kepada fitrah, ya, kembali kepada kebersihan jiwa setelah kita berharap tentu saja diampuni dosa-dosa kita sepanjang Ramadan. Dosa kepada Allah dengan bermaksiat diri kita, maka kita memohon ampun kepada Allah, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Kepada manusia tidak cukup dengan memohon ampun kepada Allah, tapi juga meminta maaf kepada manusia. Dan boleh jadi dosa yang banyak terjadi dengan orang-orang terdekat dengan kita. Suami dengan istri, ibu dengan anak, anak dengan orang tuanya. Maka momen yang tepat ya ketika Idul Fitri itu tiba, saling memaafkan. Dan ciri orang takwa kan wal kadhiminal ghaidho wal afina 'anil nas. Sebagaimana dalam surat Ali Imran 134. Orang yang takwa itu, yang dia melewati bulan Ramadan dengan target Ramadan adalah takwa, dia mengendalikan marah, menahan amarnya, dan memaafkan orang lain. Nah, memaafkan itu kemudian dibungkus kalau di Indonesia tradisi sungkeman. Tidak menjadi hal kewajiban juga. Artinya, bagaimana kalau nggak sungkeman jadi dosa dong? Nggak. Atau kalau sungkeman jadi berpahala? Juga tidak. Prinsipnya adalah saling memaafkannya. Ya, seorang anak minta maaf ke orang tua kan tidak hanya mesti karena lebaran. Tapi karena ada momentum, silahkan itu dilakukan. Hanya jangan dijadikan tradisi menjadi sebuah kewajiban. Ya, ya mohon tidak pakai sungkeman juga, tidak sakral, tidak pakai MC, ya, pakai musik pengiring backsound, ya, nggak apa-apa ya. Intinya adalah saling memaafkan, melepaskan segala kesalahan, dan melalui atau membuka lembaran baru, kehidupan baru setelah kita menjalani bulan Ramadan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya, kalau Rasulullah mengajarkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah menerima dari kami dan dari Anda apa yang diterima, puasa kami, puasa Anda, amal kami, amal Anda, dan semua. Sehingga saling mendoakan antara yang berpuasa ini. Adapun
kalimat minal aizin wal faizin, ada juga kalimat kullu amin wa antum bi khairin, dan kalimat-kalimat lain itu secara dalil tidak ada secara khusus. Tapi kalau mau diamalkan silakan, hanya harus paham artinya. Ya kan kita sering tuh lihat perusahaan tertentu PT Anu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya, minal aidin dari orang-orang yang kembali, wal faizin dan orang yang menang. Menurut sejarah yang saya pahami, ini adalah ketika para sahabat dan kemudian tradisi berikutnya ketika pulang perang, Aid pulang kembali dari mana? Dari peperangan. Wal faizin dan menang setelah perang. Tapi kemudian ini ditemplate oleh sebagian ulama, mungkin juga ahli bahasa, ke dalam bahasa selepas Ramadan. Minal aidin, dari orang yang kembali. Berarti aid kemana? Kita kembali kepada fitri. Wal faizin dan menang melawan apa? Kita sudah menang melawan hawa nafsu, mengendalikan diri, kita mampu menjaga amal ibadah dan mengalahkan nafsu-nafsu yang buruk. Maka itu boleh diucapkan ya. Namun tentu tidak tepat bagi orang yang puasa juga enggak, amal juga enggak. Ya minal aizin wal faizin, menang apa? Dia puasa juga enggak, dia kalah justru oleh hawa nafsunya. Nah, harusnya diungkapkan oleh mereka yang berbahagia ketika melewati Ramadan. Sesungguhnya tidak ada larangan, tapi kalau mau merujuk kepada hadis Rasulullah, yang Rasul ajarkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ada pertanyaan Ustadz, banyak keluarga melakukan ziarah kubur alias nyekar saat mudik menjelang Idul Fitri. Bagaimana sebetulnya Ustadz batasan agar tidak tercampur dengan keyakinan atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah? Baik, ini juga sepemahaman saya, tradisi ini hanya ada di Indonesia ya. Tradisinya adalah untuk silaturahmi. Kalau yang hidup itu silaturahmi mudik, maka yang mati didatangi di silaturahmi. Ini memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya itu bagus sebagai amal soleh. Ya kalaupun sudah meninggal tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga, kerabat, orang tua sudah meninggal dengan datang ke kuburannya. Ini ada pendapat demikian ya. Tapi pendapat lain itu termasuk kepada hal yang dilarang. Kenapa dilarang? Khawatir kemudian dianggap menjadi sebuah kemestian. Dianggap seseorang jadi tidak sempurna Ramadannya, tidak baik lebarannya kalau tidak silaturahmi ke kuburan, sehingga memaksakan diri. Dan ada tradisi-tradisi yang masih dari serapan agama lain, dengan istilah nadran tadi ya, memberikan sesajen, memberikan suguhan, memberikan membakar kemenyan untuk ahli kubur. Ini tidak ada dalam syariat Islam, sehingga cukup saja kalau mau mendoakan, dan tentu ini terlepas daripada perbedaan, doakan ahli kubur itu dimanapun. Ya kalau kita datang ke kuburan mendoakan ahli kubur, sampai apakah di rumah tidak sampai, apakah di masjid sampai, semuanya sampai, karena berdoa bukan kepada ahli kubur, berdoa itu kepada Allah. Diniatkan mendoakan ahli kubur, orang tua yang sudah wafat, kakek nenek yang sudah wafat. Jadi akan alangkah lebih baik tradisi itu mulai dihilangkan karena tidak sejalan dengan syariat Islam. Ketika akan mendoakan, doakan saja ketika kita di rumah, ketika selepas sholat di waktu mustajab, sepertiga malam, saat yang mustajab, saat turunnya malaikat, saat dikabulkan doa, itu lebih tepat daripada kita setahun sekali mendoakan hanya saat lebaran, dan itu pun menjadi madorot karena macet datang ke kuburannya, karena berdesak-desakan, dan di situ ada unsur syirik yang harus dihindari. Itu pun menjadi perhatian yang kita jaga tentunya. Alhamdulillah sahabat MKFM, semoga penuh berkah dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini. Mari kita saling membuka hati, saling bermaafkan, dan kita berharap tentunya agar Allah menerima segala amal ibadah kita keluar dari Ramadan ini setelah dosa-dosa kita diampuni. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan memang bulan ibadah, namun di Indonesia, Ramadan juga hadir bersama tradisi. THR, mudik, sungkeman, hingga ziarah kubur. Semua itu bisa menjadi kebaikan selama kita tidak kehilangan arah. Karena dalam Islam, yang dinilai bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana cara kita melakukannya. THR bisa menjadi sedekah. Mudik bisa menjadi silaturahim yang berpahala. Asalkan semua dijalankan dengan ilmu dan dengan niat yang benar. Mari jadikan setiap langkah kita menuju Lebaran bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga keberkahan.